Ya, pemirsa, bagi Indonesia, perayaan Hari Bumi perlu diikuti langkah konkret seluruh masyarakat. Dan berikut beberapa langkah yang perlu dilakukan generasi saat ini untuk menjaga bumi kita. Ya, itu adalah sejumlah langkah untuk kita bisa berpartisipasi untuk memulihkan bumi kita. Saya mungkin ingin tanyakan ke Pak Helmi terlebih dahulu. Tadi kan sudah disampaikan ya Pak ya, atau mungkin sudah ada tadi beberapa poin, langkah-langkah kecil sebetulnya yang bisa kita lakukan, khususnya kita sebagai masyarakat gitu ya, untuk berpartisipasi menyelamatkan bumi. Sebenarnya seperti apa sih gerakan dari pemerintah agar masyarakat ini benar-benar dapat lebih mencintai, kemudian juga merawat bumi, agar paling tidak melakukan langkah-langkah kecil saja itu sudah harus dilakukan oleh semua orang, semua masyarakat. Oke, memang langkah konkret untuk kita ini sebenarnya pertama ya, bagaimana tata kelola bentangan alam. Ini saya bahwa harfiahnya bagaimana dimanfaatkan dalam pemanfaatan sumber daya tanpa melebihi ambang batas daya dukungnya. Jadi artinya kalau seperti tadi, kalau misalnya banjir gitu, itu apa kita analisis dulu, apakah dia sebagai pemicunya curah hujan atau memang ada drainase atau daerah daya dukung tangkapan airnya tidak memenuhi atau tidak terpenuhi, artinya melebihi dari daya dukungnya. Juga simultan upaya-upaya pemulihan ekologis ini secara garis besar dulu tentang atribut bentangan alam tadi yang menyebabkan beberapa penurunan kualitas sumber daya alam. Nah, apa gerakan kecil? Pertama tentu konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Pertama bagaimana konsumsi pangan ya, sustainable food consumption ini. Konsumsi bahan sandang, konsumsi energi, konsumsi air dan seharusnya dilakukan secara aktif dan dapat dilaksanakan perorangan. Dan bahkan akan menjadi gulir yang besar apabila dijalankan pada kelompok, ada suatu komunitas dan sedemikian luas gitu ya. Begitu juga bagaimana kita mengelola sampah. Mengelola sampah artinya masyarakat harus bergabung di dalam problem sampah, karena permasalahan tentang sampah ini berada di rumah tangga antara lain ya. Itu contoh-contoh adalah bagaimana dirubah menjadi kompos padat yang dapat digunakan sebagai organik dan sebagainya. Kemudian lagi juga bagaimana kita memperbaiki lahan ya di sekitar minimal ini minimal yang bisa dilaksanakan oleh gerakan. Kemudian untuk secara luas, secara nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu telah melaksanakan rehabilitasi dalam skala luas. Kita prinsip pelaksanaan FHL dalam skala luas, ya ini melindungi daerah menara-menara air yang tadi, karena air sangat menentukan. Kemudian kedua adalah mangrove, jadi abrasi dan sebagainya. Jadi tadi bilang bahwa sekitar 50-an% bencana itu disebutkan oleh hidrometeorologi dan juga gitu ya, dari hulu. Kalau kita bicara di dalam hulu, maka yang terkait dengan sumber daya
hutan yang ada di atas, menjaga menara air, dan juga kemudian di samping kita menjaga abrasi dan sebagainya dengan penanaman mangrove. Tadi kita targetkan sekitar 200-an ribu hektar untuk dalam kawasan hutan, saat ini sedang berjalan, dan kita hanya dari proyek APBN, tapi dalam konteks gerakan ini dari CSR, dari masyarakat dan sebagainya, ini terjadi mudah-mudahan menjadi sesuatu gerakan yang besar, dan kita sementara berusaha untuk melaksanakan itu, dan penyediaan sarana berupa bibit yang berkualitas dan sebagainya disediakan melalui program ABG. Program ABG ini ambil bibit gratis gitu ya di setiap persemaian permanen yang kita miliki di setiap provinsi dan setiap daerah. Ini kita usahakan untuk mendekatkan antara lokasi penanaman dengan lokasi penyediaan bibit yang berkualitas. Demikian juga mangrove tadi, alhamdulillah Pak Presiden tadi sudah mengungkapkan bahwa kita lebih kurang 600.000 hektar kita target untuk selesaikan. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah dia rencanakan lebih kurang 180.000 hektar, dan saat ini sudah bergulir kegiatan persiapannya lebih kurang sekitar hampir 83.000-an hektar. Mudah-mudahan ke depan akan terpenuhi, dan ikhtiar ini tidak berjalan sendiri tapi berjalan bergandengan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan sebagainya. Jadi ada pekerjaan kecil yang tadi seperti konsumsi dan sebagainya yang bisa dilaksanakan sendiri, dan juga kalau dilaksanakan secara bersama-sama semua masyarakat, mudah-mudahan akan sangat mendampak. Saya kira itu Mbak Patricia. Ya, amin, amin. Semoga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah itu benar-benar dijalani atau mungkin dilakukan oleh masyarakat ya. Ada partisipasi aktif dari masyarakat. Bagaimana dengan Walhi, Mas Wahyu? Bisa tidak sih memberikan sedikit pencerahan mungkin ya kepada masyarakat? Apa sih langkah-langkah kecil yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk ikut berkontribusi menyelamatkan bumi? Terima kasih Mbak Patricia. Saya justru berpikir sebaliknya. Kita sedang menuju masyarakat yang justru literasinya makin membaik. Saya kira masyarakat kita sedang berlari dan membuat langkah besar menuju perbaikan bumi. Pemahamannya yang menarik bukan hanya teknis, tapi juga masuk pada hal substantif, bahkan ekonomi politik. Saya mau beri gambaran begitu. Jika beberapa tahun yang lalu, periode yang lalu, kurang lebih 5 tahun yang lalu, yang datang dan berdiskusi koalisi, bicara hal-hal serius itu mahasiswa-mahasiswi, sekarang siswi SMP, siswa SMP SMA, itu sudah bicara dan pertanyaannya sangat serius. Kenapa kebijakannya seperti ini? Misalnya dalam konteks iklim, kenapa Walhi tidak mau menggunakan mekanisme REDD yang carbon trading? Itu pertanyaan anak SMA. Jadi saya kira masyarakat kita berlari, yang justru harus dilihat ialah mendorong dan mengapresiasi inisiasi-inisiasi yang muncul di masyarakat. Secara sederhana kita bisa melihat misalnya tren penggunaan tumbler, kemudian berbagai jenis pelatihan jangan pakai kantong plastik. Itu lebih ngetren duluan masyarakat di banyak tingkat daerah, masyarakatnya yang dorong perda, regulasi daripada itu berangkat dari inisiatif regulatif, inisiatif masyarakatnya lebih maju. Pemahaman masyarakat soal ekosistem tinggi. Yang menarik misalnya beberapa waktu lalu, Kepulauan Seribu di Jakarta misalnya, orang akan ada satu proyek baru untuk membangun kawasan industri pariwisata di Kepulauan Seribu. Pertanyaan masyarakatnya, keletukan yang muncul justru bahasanya, jadi kita sekarang nggak terima sampah Jakarta aja nih, kita mau produksi sampah sendiri. Walaupun itu guyonan, mereka paham bahwa tidak semuanya harus menggunakan pendekatan korporatif, tapi komunitas juga bisa besar. Ya. Nah itu yang kemudian penting, bahwa apresiasi terhadap pengetahuan masyarakatnya jadi penting. Kenapa itu muncul? Karena begitu terjadi bencana, terjadi dampak, yang pertama kali merasakan masyarakat. Mulai rame misalnya bilang, saya jaga kawasan hutan di hulu. Tapi pada saat yang sama begitu ada kemudahan perizinan atas berbagai nama kepentingan. Nah itu yang kemudian jadi penting untuk melihat bahwa jangan-jangan yang kita buat bilang langkah kecil, bahwa masyarakatnya makin bicara soal kawasan hutan, pengelolaan, bahkan di Kalimantan muncul banyak sekali perdebatan. Maka perlu monokultur luas dalam konteks pangan. Atau kemudian, karena tadi disinggung pangan,
kalau bicara pangan harusnya dia lokal. Kalau tersentralisir, karbon footprint-nya makin banyak tuh. Itu. Terima kasih, Mbak Patricia. Oke. Baik, Mas Wahyu dan juga Pak Helmi, ini sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita masih ada satu segmen terakhir untuk closing statement masing-masing narasumber. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali.